Pemirsa, pesta demokrasi 5 tahunan di Kabupaten Ogan Ilir siap digelar dan warganya akan memilih siapa yang akan memimpin Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan. Di hari ini, Selasa 4 Juni 2024, digelar peluncuran Pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Dan hari ini digelar tablik akbar dan doa bersama menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir 2024. Bersama saya Firza Rizky, Anda menyaksikan inilah program Society. Dihadiri sekitar 1.000 jemaah dari berbagai lapisan masyarakat, tablik akbar menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2024 berlangsung hikmat. Dalam kerangka kegiatan tablik akbar dan doa bersama menyongsong Pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024 nanti, pihak KPU Ogan Ilir dalam kesempatan ini juga meresmikan maskot KPU Ogan Ilir. Bapak Andika Pranata-Jaya, dan kami haturkan selamat datang Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Masjidah, beserta anggota KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir. Kapolres Ogan Ilir atau yang mewakili, Kejari Ogan Ilir atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Rangkaian kegiatan peluncuran menyongsong Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir ini dengan diawali pembacaan surat Al-Quran Nur Karim. Seluruh rangkaian kegiatan bertempat di halaman kantor KPU Ogan Ilir, Jalan Lintas Timur KM 35, Indralaya. Pelaksanaan peluncuran pemilihan kepala daerah atau Pilkada Bupati Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2024 berlangsung dengan hikmat dengan nuansa Islami. Kegiatan peluncuran Pilkada serentak yang dilakukan dengan tablik akbar dan doa bersama ini diikuti dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir. Berkenan yang kami banggakan, Ibu Masjidah, disilakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Andika Pranata-Jaya SOS MSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Ardani SHMH. Yang kami hormati Kapolres Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Ops, Bapak Kusyanto. Yang kami hormati Kejari Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili Kasih Intelijen, Bapak Gita Santika Ramadhani. Yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Eko Iswantoro. Yang kami hormati perwira penghubung, yang dalam hal ini diwakili Bapak Tris. Yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Al-Ustadz Hilman Fauzi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ketua KPU Ogan Ilir Masjidah dalam sambutannya menyatakan bahwa peluncuran pemilihan kepala daerah serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir ini sedikit berbeda dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Hal ini sengaja dilakukan KPU Ogan Ilir mengingat Kabupaten Ogan Ilir sebagai kabupaten yang dikenal sebagai kabupaten atau kota yang santri. Selain itu, peluncuran Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati dengan tablik akbar dan doa bersama ini sebagai kegiatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KPU Ogan Ilir siap melaksanakan pemilihan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Di KPU Kabupaten Ogan Ilir, kami terdiri dari 5 komisioner yang menahkodai KPU Kabupaten Ogan Ilir. Yang pertama,
kami silakan berdiri Bapak Robi Ardiansa selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang selanjutnya Bapak Arbain, beliau di Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Sosialisasi Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Yang selanjutnya Bapak Rusdi, beliau di Divisi Hukum dan Pengawasan. Selanjutnya kami dibantu oleh sekretaris dan seluruh jajaran. Nah, ini sekretaris kami, Ibu Dian Lestari. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kegiatan tabligh akbar ini pada hakikatnya kami dari KPU Kabupaten Ogan Ilir memang agak berbeda dengan KPU Kabupaten kota yang lain. Kami sengaja menghadirkan Ustadz karena julukan kita untuk Kabupaten Ogan Ilir adalah kota santri. Jadi dengan demikian kami ingin dengan hadirnya Ustadz memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana cara mengenali pemimpin dan bagaimana menghadapi persoalan yang pilihan yang berbeda. Jangan sampai dengan pilihan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda membuat kita semua menjadi terpecah belah dan juga silaturahmi kita menjadi senggang. Harapan kami dengan kegiatan ini itu semua tidak kita lakukan. Jadi kita sama-sama berharap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di hadapan Bapak Ibu sekalian agak bingung kenapa ini ada maskot di samping kiri kanan. Maskot kita untuk KPU Kabupaten Ogan Ilir adalah si puntir. Nah, mungkin ada hadir di depan hadapan Bapak Ibu sekalian, kenapa si puntir menjadi maskotnya KPU Kabupaten Ogan Ilir. Makanan khas ini makanan khas dari Ogan Ilir, yang sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian sudah memahami bahwasanya makanan khas ini sudah hampir hilang di peredaran. Nah, jadi kami KPU Kabupaten Ogan Ilir, si puntir ini masih tetap kami hadirkan agar generasi muda, generasi milenial yang selama ini belum mengenal apa itu si puntir dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak ini bisa mengenal lagi makanan tradisional Ogan Ilir. Demikian dari kami, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Billahi nasta'in fastabikul khairat wallahu muwaffiq bi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, orang yang paling sibuk hari ini di event ini tentunya adalah Ibu Masjidah ya, Ketua KPU Ogan Ilir. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Ini Bu, kira-kira kalau boleh tahu untuk launching Pilkada OI sendiri mengapa mengambil konsep tabligh akbar dan doa bersama? Lalu seperti apa pelaksanaannya hari ini? Kami mengambil konsep ini berdasarkan rapat pleno 5 komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir, bahwasannya sehubungan dengan Kabupaten Ogan Ilir Bumi Caram Segugu adalah kota santri, maka konsepnya adalah tabligh akbar dan doa bersama. Kami pikir ini sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Doa sudah pasti, sudah barang tentu doa ini adalah hal yang baik dan kami menginginkan prosesnya dan hasilnya nanti adalah sesuatu yang baik. Salah satu yang menarik di acara ini kan ada juga launching maskotnya ya Bu ya, si apa namanya Bu? Ponter. Ya mungkin Ponter ya bacanya ya Bu ya. Ponter. Bisa dijelaskan Ibu, Ponter ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak pemirsa Pal TV juga ingin tahu ya, dan mengapa mengambil si Ponter ini untuk menjadi maskot? Ya, KPU Kabupaten Ogan Ilir kan membuka sayembara terkait maskot. Nah, ada kenapa si puntir yang diambil? Karena puntir ini adalah makanan salah satu khas suku yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, makanan khas ini sudah hampir jarang ditemui di masyarakat. Agak langka ya? Iya, agak langka. Jadi sengaja ini kami angkat tema ini karena euforia pelaksanaan pemilihan serentak ini kami pengen menyentuh semua lapisan masyarakat dan juga mengangkat tradisi daerah, karena
ponter ini makanan khas. Kami pikir juga masyarakat yang generasi milenial mungkin sedikit atau memang ada yang mengenal tapi tidak semua. Jadi dengan langkah memperkenalkan si ponter ini bisa mengembal, ya betul. Tidak, ini kalau setelah launching tahapannya lalu seperti apa Ibu? Lalu kesiapan personil Ibu dari KPU Ogan Ilir beserta jajaran seperti apa? Dari KPU Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan jajaran PPS di tingkat desa, kami pada prinsipnya siap melaksanakan proses pelaksanaan pemilihan serentak yang berada di KPU di Kabupaten Ogan Ilir. Apapun yang diperintahkan oleh undang-undang, apapun yang diperintahkan oleh para pimpinan kami siap melaksanakan kapanpun itu. Karena semuanya siap menyukseskan proses pemilihan serentak. Sinergitas bersama tim tentunya akan selalu dijalankan Bu ya. Kami doakan semoga berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Ibu sehat selalu bersama tim. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih. Ya, good luck. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Berkenan yang kami banggakan, Bapak Andika Pranata Jaya, disilakan dan kita. Ketua KPU Sumsel Andika dalam sambutannya menyatakan bahwa KPU akan menurunkan petugas dalam melakukan pendataan kembali kepada masyarakat. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat Ogan Ilir untuk menyambut petugas pendataan untuk Pilkada 27 November nanti. Saat ini kami di KPU, seluruh KPU, jajaran KPU di provinsi dan kabupaten kota, kami sedang mendata kembali jumlah pemilih yang akan kami tetapkan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. Ibu-ibu, nanti akan ada 2 jenis pemilihan di Kabupaten Ogan Ilir ini. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaannya tanggal 27 November 2024 hari Rabu. Nah, ibu-ibu ini termasuk proporsi terbesar buat pemilih kami di Sumatera Selatan. Ibu-ibu yang lahir di antara tahun 65 sampai 80, saya lihat di tempat ini tidak terlalu banyak. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Pak Ustadz, di depan kita nih ibu-ibu yang lahir di antara tahun 81 sampai 2000-an, Ustadz. Sampai 2000-an, ibu-ibu ini. Berarti ini ibu-ibu muda, ibu-ibu yang kenal dengan teknologi. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti sebentar lagi kami akan melakukan pendataan kepada seluruh warga Ogan Ilir. Sebentar lagi kami akan lakukan pendataan pemilih. Jadi buat ibu-ibu, kami harapkan partisipasi untuk ibu-ibu mendaftarkan diri Bu kepada pendaftar panitia pendaftaran pemilih yang akan datang ke rumah ibu-ibu nanti. Tolong diterima, dan ibu-ibu kalau belum terdaftar sebagai pemilih harus mendaftarkan diri. Karena hampir di pemilu yang lalu pemilih perempuan itu setara dengan pemilih laki-laki. Angkanya lebih tinggi sedikit pemilih perempuan se-Sumatera Selatan ini dibandingkan pemilih laki-laki. Di pemilihan kepala daerah ini nanti, pemilih perempuan juga akan jauh lebih banyak, ibu-ibu sekalian. Untuk itu ini ibu-ibu sangat berkepentingan untuk bisa ikut dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Ogan Ilir. Disampaikan juga kepada kami semua bagaimana kita bisa tetap rukun, biar tetap sama-sama.
Karena bagi kami yang penting di Sumatera Selatan ini pemilihan kepala daerah itu kan sebuah kontestasi biasa, pemilihan 5 tahunan yang rutin terjadi dan akan terus terjadi selama sistem pemilihan kita akan seperti ini. Maka kalau kita ribut-ribut itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak apa-apa berbeda-beda nanti kita, tapi berbedanya di kotak suara aja, di bilik suara aja. Setelah itu di komunitas sehari-hari kita tetap rukun, tetap guyup. Mudah-mudahan warga Ogan Ilir bisa melakukan semua yang barangkali belum bisa dilakukan di tempat lain. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan dukungan kepada kami di jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Provinsi Sumatera Selatan. Atas perkenan kita semua, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Mudah-mudahan nanti segera Ustadznya akan naik setelah ini dan bisa menyapa ibu-ibu nih yang sudah mulai kipas-kipasan panas siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Andika, kita akan langsung meluncing Untuk menuju Pilkada serentak tahun 2024. Kami persilakan Bapak ngambil tempat. Kami undang Ketua KPU KPU Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Masjida beserta komisioner lainnya, Baik, Kapolres kami undang- Ogan Ilir atau yang mewakili, Kajari Ogan Ilir atau yang mewakili, Perwira Penghubung Kodim 0402 AOI Oki Bin Daerah OI, tentunya Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, dan Sekretaris KPU Provinsi dan anggota KPU Ogan Ilir. Kami mohon berkenan untuk bisa mengambil posisi untuk prosesi pemukulan tambur sebagai simbol KPU Kabupaten Ogan Ilir siap melaksanakan pemilihan serentak kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Kita hitung Baik, mundur. Yai, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur secara bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbunyinya tambur ini resmi sudah launching pemilihan serentak kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Telah Mohon tepuk tangan yang dimulai. paling meriah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yai, luar biasa sekali telah dimulai tentunya untuk pemilihan serentak kepala Baik, daerah kita akan- Kabupaten Ilir. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Andika, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan. Pak Andika, bisa dijelaskan, ini kan hari ini ada peluncuran ya atau launching pilkada di Kabupaten OI, tahapannya seperti apa Pak selanjutnya? Setelah ini teman-teman di Kabupaten Ogan Ilir segera akan membentuk dalam waktu dekat ini panitia pendaftaran pemilih ya PPDP untuk pilkada di Kabupaten Ogan Ilir di akhir Juni. Mudah-mudahan semua sudah terbentuk. Bertugas untuk apa? Untuk mendata seluruh warga di Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai hak pilih. Kita langsung naik ke situ. Sambil itu jalan nanti di bulan Agustus kami sudah mulai menerima calon kepala daerah, calon bupati, wakil bupati untuk Kabupaten Ogan Ilir. Agustus. Baik, kalau lihat kan setiap kabupaten kota mempunyai cara masing-masing Pak ya dalam launchingnya. Nah, kalau di Ogan Ilir sendiri tanggapan Bapak seperti apa terkait dengan acara hari ini yang dibalut dengan tausiah dan juga doa bersama? Ini hal yang Ya. Ini hal yang baik ya, hal yang baik yang dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir ini. Jadi dia mengangkat sebenarnya kearifan lokal, kebiasaan yang terjadi di sini, ke budaya yang ada di sini. Karena ini Ogan Ilir juga banyak pesantren gitu ya, mayoritas Muslim. Jadi untuk perhelatan pemilihan kepala daerah kita awali dengan doa bersama itu merupakan hal yang baik menurut saya memang. Prinsipnya kita mengangkat hasanah lokal, kearifan lokal yang ada di Ogan Ilir ini. Termasuk maskotnya juga Pak ya. Nah, kalau untuk maskot dari OI sendiri tanggapan Bapak seperti apa? Maskot. Saya baru tahu ada yang namanya puntir ya. Puntir itu hari ini. Saya baru tahu ada yang namanya puntir hari ini. Sudah saya coba, enak dan memang maskot kita itu kan kita angkat dari
objek, hewan, makanan, budaya yang memang yang lekat di kabupaten setempat. Nah, ini mudah-mudahan juga KPU bisa membantu memasyarakatkan kembali puntir ini. Dia sejenis bongkol gitu ya, tapi beda ternyata gitu loh. Baik. Pak Andika, ini untuk kedepannya kan kita harapkan Pilkada dan juga Pilgub ya berlangsung dengan aman dan lancar, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Silakan Pak untuk bisa diberikan himbauan sekaligus mungkin panduan kepada seluruh baik penyelenggara pemilu maupun peserta dan juga masyarakat agar dapat tercipta pilkada yang tentunya kita harapkan. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati ini kan situasi yang biasa ya, 5 tahun sekali yang berlangsung reguler. Jadi ini pemilihan biasa sebenarnya, sebuah proses yang memang harus kita lalui untuk mendapatkan kepala daerah. Nah, untuk itu semua warga berkepentingan, semua warga harus berpartisipasi dan ini untuk kepentingan kita bersama, satu. Yang kedua, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terverifikasi, informasi yang benar. Kami berharap seluruh masyarakat itu bisa mengakses semua informasi itu di website KPU, seluruh KPU Kabupaten Kota, di Instagram KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui secara langsung informasi-informasi terkini bagaimana pelaksanaan pemilihan ini akan dilakukan, terus apa yang sedang dikerjakan KPU. Setiap hari kami mengupdate ya pemberitaan yang ada di situ, jadi semua bisa mengikuti. Gitu. Terima kasih Pak Andika, semoga sehat selalu, selamat bertugas ke depan Pak ya. Terima kasih Pak. KPU Kabupaten Ogan Ilir siap melaksanakan pemilihan serentak Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. KPU melayani. Ustadz Hilman Fauzi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam ceramah agamanya Ustadz Hilman Fauzi mengajak masyarakat Ogan Ilir dalam menghadapi pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 nanti untuk senantiasa selalu syukur, sabar, dan menjaga silaturahmi. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pilkada merupakan hal yang wajar dan patut disyukuri, dengan kesabaran dan tetap menjaga silaturahmi. Jangan sampai perbedaan pilihan ini dapat membuat masyarakat terpecah belah dan memutus silaturahmi sesama keluarga, tetangga, dan kerabat, karena hal ini menyebabkan dosa dan dilarang dalam agama Islam. Ustadz mau mulai tausiah dengan bertanya, boleh apa boleh? Kalau ada pertanyaan berarti harus baik, masyarakat Ogan Ilir dalam rangka menyambut pemilu serentak Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, khususnya dan umumnya Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Selatan. Ustadz mau tanya, siapa di antara jamaah yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Kok ini yang bapak-bapak enggak angkat tangan? Apa banyak masalah kelihatannya ini? Ayo. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah yang keras. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Ustadz Hilman, pilkada ke depan ini adalah sesuatu yang sangat baik, betul? Karena melalui pilkada ini insya Allah kita akan melahirkan dan mendapatkan pemimpin yang akan memimpin kita dengan baik. Betul apa betul? KPU Kabupaten Ogan Ilir bagus bikin acara hari ini. Mohon maaf, kenapa?
karena KPU Kabupaten Ogan Ilir ingin dengan pilkada ini masyarakatnya jadi tambah baik. Betul apa betul? Tepuk tangan untuk KPU Kabupaten Ogan Ilir. Maka Ustadz Hilman diundang datang ke sini setidaknya ingin ngasih kebahagiaan sama masyarakat Kabupaten Ogan Ilir agar pilkada ke depan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Insya Allah. Ustadz, apa sikap yang harus kami miliki agar pilkada ke depan ini kami bisa mendapatkan kebaikan? Tolong catat, setidaknya ada 3 sikap. Ustadz singkat dalam 3S. 3 apa? 3S. S yang pertama, kalau pilkada ini ingin mendatangkan kebaikan, maka masyarakat Ogan Ilir harus memperbanyak S yang pertama, syukur. Apa? Lebih keras? Ustadz mau tanya, kita bisa mengadakan pilkada ini nikmat atau bukan? Kita punya pemimpin yang baik itu nikmat atau bukan? Kita punya pemimpin yang sayang sama rakyat nikmat atau bukan? Kabupaten Ogan Ilir dikenal kabupaten santri tadi nikmat atau bukan? Kota Indralaya dikenal sebagai kota santri, kota ulama, nikmat atau bukan? Ustadz, orang yang tidak bersyukur itu dia punya penyakit di hatinya, namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Lebih keras, susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya Ustaz? Begitu, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Jadi saat ibu nanti tanggal 27 November berangkat dari rumah, melangkah ke TPS, mencoblos, niatkan apa? Ibadah. Betul apa betul? Kenapa Ustadz disebut ibadah? Iya, karena ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa Ramadan, ibadah itu bukan hanya haji umrah, ibadah itu bukan hanya infak sedekah, tapi ibadah itu setiap perbuatan kita yang dihadirkan untuk Allah, di jalan Allah, karena Allah, demi kebaikan dalam hidup, itu namanya apa? Jadi milih pemimpin itu ibadah atau bukan? Jawab, ibadah atau bukan? Berarti nanti ibu datang ke TPS memilih pemimpin itu ibadah atau bukan? Pahalanya dikit apa banyak? Maka percayalah, KPU Kabupaten Ogan Ilir, KPU Sumatera Selatan, lelahnya kita, capeknya kita, keringatnya kita ngurusin pilkada ini pasti mendatangkan pahala dari Allah. Betul apa betul? Tepuk tangan dong buat KPU yang datang hari ini. Alhamdulillah. Maka yang pertama, masyarakat Ogan Ilir yakini, pahami pilkada ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau hidup kita mau lebih baik, jadikan pilkada ke depan ini sebagai bentuk sabar. Apa pesan yang mau Ustadz sampaikan? Kenapa pilkada ini penting? 1, ini media sabar untuk kita. Betul? 2, ini media sabar maksudnya apa Ustadz? Kita hidup di dunia tidak lama. Betul? Kalau dengan izin Allah nanti Bapak Ibu datang ke TPS memilih pemimpin, satu suara kita berarti Allahu Akbar. Boleh jadi umur kita tidak panjang, tapi hasil pilihan kita menentukan pemimpin kita membawa kebaikan buat masyarakat, pasti ada sesuatu untuk kita. Betul apa betul? Tepuk tangan buat KPU dong. Ibu Ustadz mau tanya, beda pilihan boleh apa enggak? Jawab, beda pilihan boleh, beda pendapat boleh.
Beda pilihan biasa, beda pendapat biasa, beda pendapatan juga. Betul? Kenapa harus bertengkar dengan dunia yang sementara? Ini semua pasti akan mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Ayo yang keras, orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa. Mati. Yang paling belakang, Mati juga. MC. Ustadz Hilman. Mati. Astagfirullahaladzim. Kalau Ustadz jangan matilah, wafat gitu loh. Dalam acara tablik akbar menyongsong Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati pada Rabu 27 November 2024 nanti, pihak kepolisian Polres Ogan Ilir telah melakukan berbagai upaya pemetaan dan mempersiapkan pasukan. Demi menciptakan pilkada yang aman, tertib, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Bagian Operasional atau Kabak OPS Polres Ogan Ilir, Komisaris Polisi Kusyanto menyatakan kesiapan Polres Ogan Ilir dalam melakukan pengamanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Ogan Ilir. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Kusyanto, ini merupakan Kabak Ops dari Polres Ogan Ilir. Pak Kus, ini bisa dijelaskan Pak terkait dengan jelang pilkada tentunya 5 bulan ke depan, seperti apa Pak untuk pengamanan pilkada? Baik, terima kasih. Tentunya kami dari kepolisian selalu bersinergi baik dengan instansi pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah, Satpol PP, kemudian dari TNI, kemudian dari BPBD dan juga Dishub, di mana kegiatan rangkaian pemilu adalah kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Tentu hal itu bukan menjadi tanggung jawab Polri sendiri, namun kita harus bersinergitas. Dalam pelaksanaan nanti selaku pelaksana yaitu KPU, kami dari kepolisian tentu akan sekuat kita dan mengerahkan personil semampu dan meyakinkan yang terbaik untuk pelayanan warga baik yang di kecamatan ataupun Kabupaten Ogan Ilir. Pemirsa, acara tablik akbar dan doa bersama di mana ini untuk menyongsong pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Ogan Ilir untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir telah terlaksana dan telah berlangsung dengan hikmat dan lancar. Tentunya kita mengharapkan agar proses pemilu kada yang akan berlangsung di OI ini berjalan seperti yang diharapkan, suasana tetap kondusif dan semua masyarakat tentunya akan menyukseskan pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024. Saya Firza Rizky mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.